إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Apa kabar sahabat Mulkan Azam Channel? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat lahir batin dan selalu ada dalam ridha Allah dan juga ridha Rasulullah SAW. Setelah beberapa lama saya ini vakum sebentar, tidak mengupload video di YouTube karena kesibukan saya. Maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa hal tentang sedikit dari ilmu Allah yang saya ketahui ya, itu bermanfaat bagi para saudaraku semua pecinta ilmu hikmah di Mulkan Azam Channel. Baik, yang pertama saya akan sampaikan di sini bahwa setiap ilmu hikmah ya, itu bisa dikuasai oleh siapapun ya, umat muslim pada umumnya yang sudah masuk ke kriteria balik. Itu yang pertama. Jadi yang memperkuat iman, Islam, ihsan ini salah satunya adalah menguasai ilmu hikmah, mempelajari ilmu hikmah. Tentu ilmu hikmah ini bukanlah ilmu tentang perdukunan, tentang bintang ya. Karena bagi seorang yang menguasai ilmu hikmah, yang namanya seluruh makhluk di alam jagat raya ini memiliki sir, memiliki rahasia, mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap apapun di alam jagat raya ini bisa memberikan manfaat dan mudarat, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ilmu hikmah ini salah satunya kita harus kuat ya dalam segi keilmuan tauhid ya. Kita tahu tauhid ini berhubungan erat juga dengan nantinya ke fikih dan tasawuf ya. Jadi kalau kita keilmuan tauhid, fikih, tasawuf tidak kuat ya, bagaimana kita mempelajari ilmu hikmah yang begitu banyak tata laku yang banyak, tapi kitanya tidak kuat memahaminya. Belum juga kita berusaha memahami sudah pusing duluan. Jadi bagaimana kita bisa menguasainya ya. Nah, dalam kesempatan saya akan sampaikan tentang keilmuan martabat 7 ya. Martabat 7 ini adalah ilmu tasawuf falsafi ya. Jadi tasawuf itu ada tasawuf amali, ada tasawuf falsafi. Dalam tasawuf amali pun seperti misalkan contohnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu ya, walaupun di awal-awal dia banyak membahas tentang hati dengan Ihya Ulumuddin ya, tentang sifat-sifat dan sebagainya, namun di akhir hayatnya dia pun berkontribusi dengan ilmu tasawuf falsafi, yaitu dalam kitab Mishkatul Anwar yang membahas tentang bahwa ayat tentang Siraja Munira di sana itu berhubungan erat dengan akal yang harus diimankan ya. Ini salah satunya yang sangat menarik ya. Dan dalam salah satu kitab tafsir yang sangat tua ya, di sana ada Imam Muqatil mengatakan bahwa yang dimaksud Siraja Munira itu adalah Nur Muhammad, itu sangat jauh-jauh sekali
ya. Nah, apa itu versi martabat 7? Nah, ini yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah ahdah, ya. Alam ahdah ini tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah semata. Ini alam ahdah, tidak ada sebutan, tidak ada tulisan, tidak ada warna, tidak ada suara, tidak ada dimensi-dimensi ruang dan waktu. Ahdah. Lalu ada alam wahdah. Apa itu alam wahdah? Alam wahdah yaitu ketika Allah, ya, dengan kehendaknya itu ingin dikenali, ya, ingin dikenali, ya. Maka dengan kekuasaannya itu, dari zat itu, kena kutip, memancar suatu nur, suatu cahaya yang disebut dengan Nur Muhammad. Di Nur Muhammad ini bukan Nabi Muhammad, tapi Nur Muhammad ini cahaya yang terpuji, ya. Nur Muhammad ini asal muasal nantinya itu kepada ciptaan Allah, ya. Segala ciptaan Allah itu berasal dari Nur Muhammad. Nah, ketika Allah bertajali ibaratnya itu, ya, sehingga muncullah cahaya Nur Muhammad, ya. Itu alam yang dinamakan tajaliyah, ya. Lalu ada alam ahdah, wahdah, wahidiyah. Nah, dari wahidiyah ini, dari satu cikal bakal Nur Muhammad ini, Allah menciptakan yang namanya kodifikasi dari seluruh makhluk. Berapa macam makhluknya, ya, seperti apa, ada kodifikasinya. Disebut wahidiyah, hanya Allah yang tahu. Atau disebut juga angka, ya. Jadi angka ini lebih dulu daripada huruf menurut sebagian ahli tasawuf, seperti kata Imam Kushairi, ya, ulama tasawuf. Di angka ini merupakan kodifikasi dari makhluk, penciptaan makhluk. Nah, setelah alam wahidiyah ini masih menyatu Nur Muhammad dan zat Allah ini masih menyatu. Jadi Nur Muhammad ini tidak ada bahan bakunya. Dia ada tajaliyah dari zat Allah. Makanya dia dijadikan, bukan diciptakan. Sehingga menurut saya Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa Nur Muhammad itu dalam martabat yang disebut dengan martabat wahdah, disebut bahwa keilmuan yang kodim, ya, kodim dari segi ilmu, ya. Bukan kodim dari segi zat, harus dipahami, ya. Sehingga Nur Muhammad ini kodim dari segi ilmu Allah, maka dia itu yang paling mengetahui tentang Allah, sehingga dapat menjadi wasilah antara makhluk dengan Allah. Itulah disebut dengan wahdah. Wahidiyah alam menciptakan kodifikasi. Berapa lapis alam semesta seperti apa, itu kodifikasi, berarti menciptakan blueprint. Hanya Allah yang tahu. Setelah alam wahidiyah, nah di sanalah ada disebut dengan alam arwah atau alam ruh. Allah menciptakan yang namanya ruh. Nah, setelah kodifikasi, diciptakan ruhnya, sehingga semua manusia di saat itu mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka engkau mengakui bahwa aku ini adalah Allah? Iya, gitu kan. Nah, di sanalah ketika itu telah ada ruh-ruh seluruh makhluk, para nabi, para rasul. Itu dengan tuh di alam semesta ini benda-benda yang tidak bergerak, ya. Lalu setelah alam ruh, Allah berikan dulu alam misal, alam perumpamaan. Ruh ini diberikan tempat-tempat tetapi tidak terpisah dengan alam-alam ketuhanan. Ya, di sana diibaratkan seperti iblis
ya, lalu Nabi Adam itu tinggal di surga, ya, tinggal di surga. Nah, tentu saja surga yang dimaksud di sini alam misalnya dalam perumpamaan, bukan surga yang benar, ya. Karena kalau surga yang asli itu harus ditebus dengan amal soleh yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang alam misal ini hanya perumpamaan, gitu. Di sanalah manusia ini, Nabi Adam ini diberikan nama-nama, ya, diberikan nama-nama. Karena apa? Mengetahui nama-nama seluruh makhluk dan sebagainya. Untuk apa? Karena Nabi Adam itu nanti akan diturunkan ke alam dunia menjadi khalifatullah, ya. Nah, setelah alam arwah, alam ruh, maka masuklah, ya, alam misal berupa surga perumpamaannya itu, ya. Lalu masuk yang namanya alam ajsam. Alam ajsam ini dimana seluruh rahasia-rahasia pengalaman-pengalaman spiritual ketika di alam misal, terus alam ruh, alam sebagainya itu dimasukkan, ya, rahasianya itu kepada Nabi Adam, kepada Siti Hawa, ya. Sehingga ketika manusia itulah akan lahir, ya, itu sperma, ya, lalu Nur Muhammad bertemu dengan zigot, sehingga hiduplah yang disebut dengan manusia itu alam ketujuh, yaitu insan kamil. Disebutnya manusia itu adalah sempurnanya. Kenapa disebut kamil? Karena dia itu sempurna melingkupi seluruh 7 martabat itu, ya. Afalnya, pergerakannya digerakkan oleh Allah. Sifatnya, sifat manusia ini juga sifat Allah, kalau disebut sempurna, ya. Malaikat diberikan sifatnya itu taat, tidak disebut sempurna, walaupun dia bisa tawaf, bisa sujud ribuan tahun, tidak sempurna, bukan ciptaan Allah yang sempurna. Lalu juga ada iblis, ya, setan, ya. Dia selalu bermaksiat, tentu saja tidak sempurna. Begitupun juga dengan makhluk-makhluk yang diciptakan lain, tidak disebut sempurna. Tapi manusia disebut sempurna. Mengapa? Sifatnya itu ada sifat taat dan sifat ingkar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam diri manusia sehebat apapun itu, ada sifat untuk mau ingkar kepada Allah, mau ingkar kepada perintah Rasulullah. Dan ini dilawan sehingga melahirkan ketakwaan yang lebih tinggi daripada malaikat. Itulah disebut sebagai sempurnanya makhluk, ya. Sifatnya sifat Allah, ya. Lalu bagaimana dengan namanya? Ya, kebanyakan ada orang yang syatahat, ya. Wah, udah kuat tasawuf, udah kuat ini perjalanan rohani. Makanya ketika tajaliyah sampai kepada martabat wahdah di sana, martabat Nur Muhammad, yang mengatakan syatahatnya, aku adalah Allah. Naudzubillah. Memang syatahat itu ada anak A'rab, ya, bila ain, anak Ahmad bila mim, itu syatahat. Orang-orang yang sudah asyik kepada Allah di makam wahdah ini, dia itu seolah-olah Allah, seolah-olah, tapi sebetulnya masih syirik juga. Kenapa? Karena nama manusia, misalkan nama saya Mulkan, ya. Mulkan itu hakikatnya adalah nama Allah. Jadi bukan saya adalah Allah, saya adalah Mulkan. Udah setidaknya saya adalah Allah, itu udah tinggi. Salah, namanya aja udah salah. Allah ya Allah, hamba ya hamba. Tapi hamba yang sudah faham dirinya itu mengandung sifat yang mulia, asmanya pun asma Allah.
Apa buktinya? Muakan itu nama Allah. Ketika kita tidur, Rasulullah mengajarkan Bismikallahumma ahya wa bismikallahum. Dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Kita hidup sehari-hari, siang malam, namanya siapa? Namanya Muakan. Muakan berarti Rasulullah dikasih tahu namanya nama siapa? Hakikatnya nama milik Allah. Ya. Ketika kita mati pun namanya Muakan. Ya. Muakan mati ini bukan mati. Ya, sama Allah masa mati? Manusia itu nggak mati. Kita itu hidup dua kali, satu di alam dunia, satu nanti ketika dibangkitkan. Keliru kalau kita mengatakan hidup di dunia cuma satu kali, itu sangat keliru. Dua kali. Ya. Sehingga manusia ini makhluk yang sebetulnya itu dia di awal memiliki karakteristik untuk selalu terhubung dengan Allah melalui Nur Muhammad, melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah Rasul. Dan ketika akhirnya pun dia tidak ada akhir, karena dia itu karena terhubung, ruhnya ditiupkan langsung melalui ruh Allah. Dia sifatnya itu abadi, ruhnya itu abadi, bahkan jasadnya pun ketika nanti dibangkitkan akan ikut abadi juga pada penciptaan yang kedua. Nah, ini pentingnya kita menguasai 7 martabat. Ya. Bahkan dikatakan orang yang sudah memahami 7 martabat 7 ini, ketika dia mati itu merasakan kenikmatan. Bahkan dia itu seperti junub. Ya. Ketika mati itu seperti pengantin pertama. Ya. Karena satu helai bulu pun dia makrifat kepada Allah. Bukan dia yang kuat, tapi araftu robi birobi. Dia mengenal Allah melalui Tuhanku. Itu ya. Jadi nanti misalkan kita ini senang dengan ilmu hikmah, ada pembabaran nanti mungkin kedepannya insya Allah tentang wafak, tentang ruh wafak ya. Itu kalau martabat 7-nya kuat, maka ajib sekali itu wafak itu ya, bahkan akan melegenda ya. Kalau kita lihat para empu itu membuat keris itu tata lakunya sebetulnya seumur hidup, dan keris yang dia gunakan, yang dia buat itu seumur hidup cuma satu, pokoknya melegenda ya. Begitupun tentang martabat 7 ini bisa kesana kemari ya, bisa kepada awet muda, bisa kepada makrifat nanti ketika meninggal seperti pengantin baru ya, bisa juga nanti untuk menghidupkan wafat, karena di sana itu kalau kita paham ketika sudah menulis wafat itu kan membaca ayat tentang menghidupkan wafat, qaulahul haq walahul mulku. Jadi selain itu kita sudah harus mendarah daging itu martabat 7-nya, kalau enggak bisa bahaya baginya. Perkataannya adalah hak, adalah benar, baginya segala kekuasaan. Dengan huruf itu aja wafak apapun bisa hidup, tanpa riadoh, tanpa penyesuaian kepada awakib bisa hidup ya. Karena apa? Martabat 7-nya kuat. Jadi ilmu itu ada yang emang harus diriadohi dengan wirid, lalu terkoneksi dengan kosam, dengan janji dari khodam ayat, lalu penulisannya ya, baca berapa kali, terus mungkin riadohnya ada zikirnya, ada puasanya. Nah, tapi kalau sudah memahami martabat 7, kita tulis mau pakai tinta biasa pun itu tetap ajib, tetap akan hidup, karena sudah tidak ada kesyirikan insya Allah dalam diri batin kita, lahir batin ya. Dan orang yang memahami martabat 7 itu nggak akan mau, ibaratnya dia ngejual ajib, nggak akan mau. Lain juga dia mengajarkan kepada seseorang, kepada fulan bin fulan yang memang membutuhkan, lalu dia ajarkan
nggak akan dia mau ngejual ya, karena kalau misalkan dijual mahal itu yang akan nyampe 1 triliun, lebih mahal dari itu. Ayat Allah dijual 1 juta, 2 juta, 100 juta, ya ngapain, murah amat ya. Dan tulisan-tulisan dalam muafak dalam itu mengandung makna-makna lahir yang memang asarnya itu sangat mengetahui dan menyesuaikan dengan yang ditulis. Kalau kita bilang oh ini untuk fulan bin fulan, ini tetap yang nulisnya kita, dia kenalnya ke kita. Sama kayak kita nelpon ya, nelpon tuh nama kita si Anu, udah kenal kontak nomornya si A ke si B, kita ngakunya bukan si A, ini adalah si C misal, tetap si B itu tahu bahwa dia itu maksudnya si A. Nah kayak gitu asal itu. Jadi asal itu ketika suatu wiridan itu memiliki daya rahasia dari kekuatan nusratul ghaibah dari Allah ya, itu memiliki kehendak ya, kesesuaian daya tarik atau partikel ilahi. Wah, atau ibaratnya quantum reposition dalam dia itu tetap akan ke kita dulu. Makanya banyak yang dikasih azimat, kasih apa tuh untuk si A, untuk si B, jarang itu sampai dia itu asalnya mau, akan mau, kecuali mungkin itu yang KW-KW nya, kan ada tingkatannya asal itu ya. Kalau yang KW-KW nya disuruh kesana kesini mungkin mau, tapi kalau yang aslinya itu nggak akan mau. Asal uluhiyah dia tulis untuk fulan bin fulan agar ini Allah ini, nggak akan mau dia, karena dia senangnya itu dengan orang yang punya sifat yang mengenal daripada yang menulis di awal. Akan mau dia gitu. Makanya sekuat apapun yang namanya suatu energi wafak itu, tetap dia akan sangat sesuai dengan yang menulis. Ini diajarkan aja, nggak usah dimaharin ya. Kayak itulah martabat 7, lebih mudah daripada jadi yang harus diperhatikan bukan berarti wahdatul wujud nih, bukan. Jadi kalau dalam tasawuf itu ada yang dari atas ke bawah, dari ma'rifat, hakikat, tarekat, syariat ya. Ada yang amali dari bawah ke atas, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, yang paling bagus itu bisa menggabungkan keduanya, digabungkan, disatukan, sehingga kesana kemari itu nyambung, itu bisa dikuasai ya. Contoh paling sederhana, misalkan kita memahami ilmu martabat 7, Allah karuniakan bahwa di lidah kita ini ada suatu namanya, kalau menurut ilmu spiritual yantra ya, Hindu, Buddha ya, itu di lidah kita itu ada yang namanya cakra lidah ya. Cakra lidah itu kalau kita angkat di tengah ini itu ada seperti magnet. Misalkan lidah kita di sini, di atas, di bawah itu ada seperti magnet berputar. Kalau kita keluarkan di ujung ini, keluar yang namanya seperti mahkota. Kalian bisa lihat ya. Nah, di ujung lidah itu kalau kitanya sangat mesra ya, yakozahnya dengan Rasulullah, maka itu bisa tersambung ke telaga Kausar. Itu salah satu manfaat dari martabat 7. Keduanya, air liur kita itu kalau dipakai puasa wanginya wangi kasturi, puasa sunat ya, puasa Rasulullah. Termasuk juga nanti ketika kita misalkan mohon maaf karena ini berhubungannya dengan pasal suami istri ini, jima dan sebagainya, itu dengan cara-cara tertentu istri kita itu akan lebih muda ya, akan lebih montok, akan lebih cantik. Begitupun kita
ya itu bahkan bisa disetel orgasmenya berapa kali dan sebagainya. Itu salah satu ilmu dari martabat 7 ya. Karenanya ilmu martabat 7 sangat simpel sebetulnya, seperti yang tadi saya sampaikan. Nggak usah banyak versi lah, versi A, versi B, versi wah banyak. Intinya itu aja, pahami yang tadi saya sampaikan, pahami, coba terapkan dalam tafakur ya. Karena gini, kalaulah Allah itu terpisah dengan hamba setiap saat, setiap waktu ya, maka hamba itu memiliki zat yang berbeda dengan zat Allah. Itu gambaran paling ininya. Tidak akan mungkin di alam manapun ada dua zat yang berlainan, akan mungkin ya. Dan contoh sederhana lagi, misalkan matahari itu bentuknya seperti itu, cahayanya ketika masuk ke atmosfer berbeda, ketika masuk ke rumah kita pun berbeda, bahkan tidak terasa, kita hanya melihatnya benda-benda aja. Padahal hakikatnya cahaya yang masuk ke rumah kita, cahaya matahari tersebut ya, cahaya yang ada di luar rumah kita dan cahaya yang ada di luar daripada atmosfer sampai kepada matahari itu sama, tidak terpisah dan selalu ada gelombangnya. Kenapa kita mengingkari? Yang simpel aja ada seperti itu. Ini kalau diibaratkan, apalagi Allah yang tidak ada ibaratnya, yang tidak ada jaraknya. Nah itu yang akan saya sharing itu tentang martabat 7. Mungkin nanti untuk sesi selanjutnya kalau ada waktu saya akan bahas tentang wafat ya, ruhnya wafat, musalas saja, wafat musalas, lalu ada Ismul Azam barangkali nanti. Oh iya, ada yang bertanya tentang bagaimana cara menghidupkannya itu ya, kitab-kitab hikmah, ilmu huruf dalam batin kita. Jadi membuka mata batin ini bukan seperti kita itu membuka mata batin para ahli-ahli hikmah, tanda kutip ya, ahli hikmah yang bisa nerawang ya, lalu dia itu bisa narik benda-benda goib, bisa melihat demit kalau hijau ya, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Karena kalau huruf batin kan di dalam tubuh kita, di daerah tubuh kita itu ada namanya hijaiyah, pada huruf hijaiyah pada batang tubuh kita, sehingga disebutkan dalam Al-Quran itu bahwa tubuh kita itu ya mengandung yang namanya Al-Quran di dada ya. Tentu saja dada di sini ya, Allah itu masukkan Al-Quran ke dada hamba-hamba Allah nih, gitu kan ya. Tentu saja Al-Quran di sana bukan hanya menghafal atau Al-Quran yang berupa jisim. Jisim itu ibaratnya ada bentuknya, bukan, bentuk batinnya. Apa fungsi dari huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah nanti bentuknya untuk melihat, menyambungkan, terkoneksi dengan alam-alam uluhiyah, dengan alam-alam sufliyah di bawah. Tergantung nanti kita punya seperti apa gitu. Jadi huruf-huruf hijaiyah ini bukan untuk melihat sesuatu hal yang seperti itu. Sama kayak kita gini punya mobil ya, mobilnya Lamborghini, harganya misalkan 20 miliar, sama kita dipakainya ke jalan yang jelek ya, ke jalan perkampungan yang becek. Memang bisa jalan ke sana, tapi bukan untuk itu sebetulnya, bukan untuk di wilayah itu ya. Karena gini, kalau kita ngebuka ya, Allah perkenankan dibuka alam-alam ruhani kita untuk masuk ke alam tersebut ya, maka makhluk-makhluk yang nampak itu oleh Allah pun diberikan hijab ya. Nggak ada tuh kolor hijau nih, ada yang telanjang, ada yang itu nggak akan kuat dia ngelihat kita pun, dia pun udah
gaib sendiri sebetulnya gitu. Makanya yang kita lihat ketika melakukan satu penerawangan ke alam seperti itu, yang kita lihat itu adalah raja-raja malak, raja-raja yang soleh ya. Dalam jin itu diperlihatkan mereka itu berpakaian seperti kita, sholat wa ibadah. Jin itu kuat sekali ibadahnya ya. Itu yang diperlihatkan oleh Allah, bukan yang aneh-aneh. Misalkan kita melihat satu pusaka ataupun apa di sana, kita melihatnya itu seperti kita ngelihat ya misalkan kayak jam dinding gitu. Aneh yang lihat jam dinding? Enggak aneh. Pusaka yang sedemikian hebat ya, dan namanya itu merah delima lah apalah ya, ataupun pusaka keris apa gitu kan. Seperti kita ngelihat itu aja, ngelihat jam dinding, satu hal yang nggak aneh. Justru orang yang dibukakan amalan untuk membuka mata batin untuk melihat hal seperti itu, aneh. Kok dia nggak punya adab dengan alam gaib ya, ditarik alam gaib milik si A, ditarik itunya. Apa seperti itu? Ada orang yang beda amalia, amal gaibnya, dukun santet, diajak bertarung lah apalah. Apakah seperti itu ya? Kalau para wali ya datang ke dukun, datang ke ini, dia nggak perlu nantang, nggak perlu ini, karena dia itu yang dipakai bukan ilmu nantangnya, bukan ilmu jurus, tingkatnya udah beda. Menyadarkan ke level itu bukan dipakai itu, tapi ilmunya itu dihilangkan. Ada amalannya, tarik ilmunya. Mau naik pusaka bisa, narik ilmu yang batin nggak bisa. Ditarik ilmunya, datang tuh biasa aja salam. Karena apa? Dia punya konektivitas rohani, dia bisa ngebelah ya. Ada tubuh-tubuh fisik, ada tubuh metafisik dalam fisika. Ada tubuh-tubuh rohani sejati, ada ruh guru sejati, macam-macam ya. Nah itu kita perintah, tarik ilmunya, tarik. Nggak usah capek itu, bukan kalau kayak gitu nggak akan ada di YouTube tuh, akan ada follower yang tahu dia cuma sama Allah aja bertiga ya. Karena ini untuk dimensi YouTube, bukan dimensi batin gitu kan ya, harus sedemikian rupa ya. Semoga Allah sayangi ya gitu. Ya nggak seperti itu juga orang yang punya sakti gitu ya. Misalkan nih mau ini si A di sana, saya tahu di sini, oh sini yang wali setannya si Anu misalnya. Kalau kita pakai kebatinan di sini terang, wah diserang, bukan kayak gitu juga. Ada caranya, bukan kayak gitu ya. Karena orang yang ketika itu sesat ya, apalagi punya ilmu kayak gitu, itu minta izin dulu sama Allah. Ya Allah, pakai ini boleh, apakah hak saya untuk bisa bertemu batin beratnya duel maut dalam batin? Itu bisa ya, tapi bukan didatengin terus dia pakai ajian apa gitu kan, jadi kayak film apa gitu kan ya, kayak gitu juga ya. Jadi intinya mah kita nggak usah sibuk dengan urusan orang yang salah atau enggak kalau untuk masalah seperti itu ya. Masalah yang penting kita itu makomnya untuk yang mana gitu kan, kita ikutin aja yang simpel-simpel aja lah. Kalau pemahaman itu banyak sekarang, pemahaman martabat 7 ini pembahasannya sama, bukunya beda, di copy paste, banyak ulama-ulama seperti itu ya. Kalau kita ini banyak ya, kitab tafsir, kitab ini, kitab anu, banyak kitabnya, namanya apa, isinya udah beda, isinya masih sama, judulnya beda, banyak. Yang penting kita harus pandai, yang harus jadi dasar pokok yang kita kuasai yang mana nih. Kalau ilmu makrifat ini, nah ini dulu tuh. Kalau ilmu
hikmah yang mana nih? Ya ruhnya dulu. Kalau amalan lafaz yang mana nih? Ini kalau amalan salawat yang mana nih? Yang itu ya. Jadi sebetulnya mudah, cuma riadohnya itu ya. Bacaan-bacaan tuh kalau mau yang apa, ijazah-ijazah ma'rifat itu yang saya sharing secara umum di YouTube di sini di channel Mukadam Channel itu mudah-mudah semua ya, mudah. Harus sabar ya, kita misalkan nih harus nampung air hujan malam Jumat ya, harus sabar, mungkin bisa 2 tahun, tapi kan bacanya cuma 1 kali beres jadi. Itu nggak usah berguru, nggak usah mahar-mahar segala macam. Kasih yang mudah aja tapi jelas, tajrib insyaallah gitu ya. Kalaupun misalkan itu belum berhasil, itu insya Allah silsilahnya udah betul, sanad ilmunya udah betul, ayat Qur'annya pun udah betul ya. Yang salahnya apa? Ya Allah masih melihat antum banyak dosa, bersihin dulu, harus sabar gitu. Karena kalau sekali jadi itu, waduh, kamu udah jadi wali mufridun tuh. Wali mufridun paling rendah di kalangan Dewan Kehormatan pemerintah. Itu bukan berarti rendah banget, itu jumlahnya 124.000 di bawah bimbingan batiniah di Nabiullah Khidir alaihissalam. Ya kalau Nabi Khidir kan nggak boleh banyak nanya, Nabi Musa aja gagal tuh banyak nanya, amalin aja dulu gitu. Karena sanad yang saya dapat itu kebanyakan di sanad Ahmad bin Idris di tarekat Hidriyah ya, atau Sanusi atau Idrisiyah, itu yang saya jadikan fondasi kuat ya. Di guru-guru saya itu memang nyambung antara satu dengan yang lainnya, nyambung walaupun beda waktu, beda ini gitu ya, tapi secara keilmuan nyambung, ada yang ini ya. Itu aja, barangkali nanti mungkin selanjutnya insya Allah saya akan bahas ya, akan sharing tentang ilmu Ismu Azam ya, lalu tentang ruh wafa ya. Tentunya barangkali saudara-saudaraku semua, kawan-kawan Mukadam Azam Channel, terima kasih atas perhatiannya. Silakan subscribe ya, emang mau lebih ini subscribe, karena memang sebetulnya saya itu dulu beberapa tahun kebelakangan itu, suatu ketika saya itu ziarah ke makam Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah radhiyallahu anhu ya, ada undangan ketika itu ziarah ke sana. Saya bermimpi bertemu dengan beliau. Salah satu yang beliau amanahkan, perintahkan, yaitu untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama apa itu, agama Islam. Menyampaikan agama yang kamu tahu, itu aja pesan dari Eyang, katanya gitu ya. Memang kalau secara ini keilmuan saya nggak ada apa-apanya, karena ada perintah harus seperti itu ya, gimana lagi ya. Saya sampaikan walaupun yang sifat-sifatnya umum, saya nggak punya murid, nggak punya ini, tapi banyak kawan-kawan saya kasih juga satu amalnya, alhamdulillah tajrib semua gitu. Jadi itu intinya. Kalau saya nggak bisa nyampein ya emang nggak disuruh, bagaimana lagi. Tapi insya Allah dengan semakin banyak subscribe, semakin banyak ini, jadi hanya mau menampung keilmuan ya, cukang lantaran dari saya lah ibaratnya. Nampung keilmuan, ingin tahu ini kan lebih banyak, berarti kan nanti perintahnya juga lebih banyak disampaikan gitu. Bukan berarti untuk sahabat-sahabat sudah di Mukadam Azam Channel saja, untuk saya juga ada yang khusus nanti gitu kan. Jadi sama-sama saling mengisi. Di subscribe itu sebetulnya bukan untuk saya, kalau ilmu hikmah untuk antum semua, untuk masyarakat umumnya. Kalau untuk saya nggak ada apa-apanya lah ibaratnya ilmu saya ini ya. Masih banyak di luar sana yang lebih bagus, tapi nggak tahu kenapa
Saya Syarif Hidayatullah nyuruh saya, ya. Ya bukan berarti ini gitu kan, bukan berarti saya punya derajat gitu apa. Saya juga masih banyak dosa, masih banyak salah, ya, masih belajar. Ya kalau namanya manusia kan harus silih caangan, kalau kata Sunda, harus saling memberikan pencerahan. Itu aja intinya. Jadi saya nyampaikan bukan untuk antum semua di sini, bukan untuk saya, terutama untuk saya sebetulnya. Jadi kalau misalnya nggak dipedulin ya nggak peduli gitu kan. Ada yang sifatnya untuk saya sendiri, ya saya sendiri. Kalau mau sampaikan ya sampaikan gitu. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.